Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah memilih mengampuni, maka kita pun harus hidup mengampuni sesama manusia. Mari kita belajar firman Tuhan di saat ini, namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami sungguh bersyukur, kami menikmati hari yang baru di saat ini. Kami mau beraktivitas, kami mau melakukan segala rencana dalam hidup ini. Namun sebelum itu, kami memulainya dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mau membaca Alkitab di saat ini dan merenungkannya, agar dapat menuntun hidup kami di hari ini, sehingga kami akan tetap terus hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab dalam Yeremia pasal 33 ayat 8 berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita mengingat sebuah peristiwa ketika Yesus disalibkan. Ada 7 perkataan yang ia sampaikan ketika dia berada di atas kayu salib, yang sering kali kita ingat, yaitu kalimat yang mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Aku haus. Bahkan pun ada kalimat yang mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tetapi ingat saudaraku yang diberkati Tuhan, ada satu kalimat yang pertama yang sesungguhnya Yesus katakan ketika dia berada di kayu salib. Kalimat itulah yang menyadarkan saya dan saudara-saudara bahwa sesungguhnya Dialah Allah dalam kehidupan kita manusia. Apa kalimat itu? Kalimat pertama yang keluar dari mulut Tuhan Yesus ketika dia berada di kayu salib, yaitu, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang dapat kita saksikan dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus ketika dia berada pada waktu mengalami siksaan, penderitaan, ia tidak mengucapkan perkataan kebencian, ia tidak mengucapkan kalimat bersungut-sungut, dia tidak mengucapkan caci maki, melainkan ia mengucapkan satu doa yang indah kepada Bapa agar supaya apa? Mengampuni kehidupan saya dan saudara-saudara dengan segala apapun yang diperbuat dalam kehidupan ini. Yesus menunjukkan sebuah doa dan tindakan yang indah yang harus dilakukan oleh semua orang yang percaya kepadanya. Ini merupakan suatu bukti bahwa ini cinta kasih Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan setiap manusia. Yesus menunjukkan kasih tanpa syarat. Dan karena itu saudaraku, dalam bagian bacaan kita di saat ini, ketika Tuhan Allah memilih untuk mengampuni bangsa Israel, Ia memilih untuk mengampuni juga kehidupan kita sekalian. Ingatlah bahwa sesungguhnya sebelum manusia berinisiatif untuk memohon pengampunan, Allah lah yang terlebih dahulu memberikan janji pengampunan dan pemulihan itu. Karena itu saudaraku, ketika Nabi Yeremia tampil dalam kehidupan umat Tuhan, ia menyadarkan kita bagaimana kesempatan yang Tuhan Allah berikan terbuka lebar bagi setiap orang yang mau hidup dalam pengampunan. Ketika kita dijahati, ketika kita difitnah, ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain, ketika kita merasa mengalami hal yang sulit oleh karena perbuatan-perbuatan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membalasnya atau malah
kita akan memberikan pengampunan. Mari kita belajar dari firman Tuhan di saat ini untuk bagaimana hidup dalam pengampunan. Ada seorang teolog pernah berkata begini, yang menjadikan kita manusia bukanlah pikiran kita, tetapi hati kita. Bukan kemampuan kita untuk berpikir, tapi kemampuan kita untuk mencintai sesama manusia. Mampukah kita untuk membagi cinta kasih yang telah kita rasakan dari Tuhan untuk dibagikan kepada sesama manusia? Dan jawaban itu akan kita buktikan dalam kehidupan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang Maha Kasih. Oleh karena kasih-Mu menyelamatkan kehidupan kami, maka tuntun kami dalam hidup ini Tuhan, agar kami pun mau hidup mengasihi sesama kami manusia dengan hidup dalam pengampunan. Maka terpuji Engkau Tuhan, berkati hidup kami di hari ini. Kami mau bekerja, kami mau beraktivitas, kami mau melayani Tuhan, kami mau melakukan segala sesuatu, dan kiranya segalanya ada dalam pertolongan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati